bab baru Jumat. Setelah bicara bid'ah ya, udah bid'ah, terus dikasih lihat bahwa ternyata ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Maka pemahamannya pun kita katakan harus sampai ke situ. Terus udah ya, hubungannya dengan bab yang sekarang bab baru, bab ta'awun alal birri wa taqwa, dengan hubungan yang sebelumnya menunjukkan orang kebaikan, terus sunnah hasanah, sunnah sayyi'ah. Kan kita udah dikasih tahu nih, bagi yang menunjukkan, bagi yang membuat tradisi baik, maka pahalanya begini. Pahalanya adalah pahala dia dan orang yang mengerjakan, ngikutin sunnahnya itu. Nah, orang itu kan kalau misalnya baik berbuat sendirian kan nggak bisa. Supaya jadi sunnah, supaya menjadi kebiasaan kan harus diikuti oleh orang lain, dibantu sama orang lain. Nah, dibantunya itu adalah ta'awun alal birri wa taqwa. Nah, ayo sama-sama, kalau kita mau bikin sunnah hasanah, ayo sama-sama. Kalau mau bikin sunnah sayyi'ah, karena di sini diikat dengan ta'awun alal birri wa taqwa, jangan gitu. Kalau sayyi'ah lu aja dah jalan sendiri, lu tanggung dosanya. Kalau yang hasanah, ayo sama-sama kita lakukan. Ayo sama-sama kita jalankan. Ini babnya ya, antara bab yang sebelumnya dengan bab yang ke-21, bab ta'awun alal birri wa taqwa. Dalilnya mana? Qala Allah Ta'ala, ya kita baca sanadnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bil isnadil muttasili ila Abi Dzakaria ya Ibnu Syaraf An-Nawawi qala babun fi ta'awuni alal birri wa taqwa. Qala Allah Ta'ala wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Disambungin wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Kita silahkan, ayo kita lomba-lomba atau sama-sama ta'awun, kerjasama untuk melaksanakan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik. Jangan kita ta'awun kepada hal-hal yang dosa. Terus mana lagi yang ta'awunnya lagi, perintah ta'awunnya di surat Wal Asri innal insana lafi husnin illa illadzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau sabri itu artinya wa ta'awun. Artinya ta'awun. Bahkan di sini dikatakan qala Imam Syafi'i rahimahullah kalaman ma'nahu innan nasa au aktsaruhum fi ghaflatin an tadabbur hadhihi surah. Di kisah yang lainnya Imam Syafi'i bilang kayak begini, kalaulah atau enggak Imam Syafi'i awalnya bilang ada satu surah yang orang sering banget baca di sholatnya. Wal Asri kan sering kita baca ya, karena surat pendek, adanya di akhir. Orang suka baca surat ini. Ada satu surat pendek, orang suka baca, tapi orang suka lupa merhatiin kandungannya. Nah, Imam Nawawi ngambilin nih, nukil maknanya di sini. Innan nasa au aktaruhum fi ghaflatin an tadabburi hadhihi surah. Orang banyak yang lupa. Di wal asri innal insana lafi husrin, ini kan berarti kalau kita betul-betul ngikuti petunjuk yang ada di wal asri, kita akan menjadi pemenang. Kita enggak akan lafi husrin. Kita enggak akan menjadi pecundang. Syaratnya apa? Amanu wa amilus sholihat. Sekarang nih kita berimannya udah, tapi imannya mungkin belum sempurna. Karena menurut ulama yang lainnya, yang kita sering suka bilang amal soleh, padahal itu bukan bagian dari amal soleh. Contoh, kita perbanyakin amal soleh, haji itu amal soleh, sholat amal soleh. Kalau menurut ulama ini, haji haji, puasa dan zakat itu bukan amal soleh, karena itu bagian dari iman. Orang yang beriman ya sudah kewajibannya untuk sholat. Orang yang beriman ya sudah otomatis harus pergi haji. Orang beriman harus bayar zakat. Itu udah termasuk golongan sono. Nah, amilus sholihat apa? Amal yang bermanfaat. Bikin mobil tuh amilus sholihat. Bikin sesuatu yang bermanfaat buat orang lain, bikin komputer merupakan amilus sholihat. Listrik merupakan amilus sholihat. Jadi melakukan suatu yang bermanfaat untuk orang lain, itulah amal soleh.
Ini penafsiran beliau. Beliau cuma mengembangkan ya, tidak menafikan tapi mengembangkan. Harusnya sholat, puasa dan haji itu jangan dibilang itu amal soleh, itu adalah konsekuensi dari keimanan. Kita menafsirkannya itu sebagai amal soleh. Betul itu amal soleh, tapi bagian dari konsekuensi iman. Nah, nanti konsekuensi kita sebagai makhluk Allah, sebagai khalifatullah itu belum. Sebagai khalifatullah yang disuruh menata bumi, ya jadilah ahli apaan gitu di bidang tertentu yang ini bermanfaat buat umat. Nah, kalau kita pahami ini sebagai itu, kan orang akan berlomba-lomba untuk menjadi insinyur, untuk menjadi dokter, untuk menjadi arsitek, untuk menjadi pencipta-pencipta. Nah, kita banyak yang di pesantren nggak masuk ke sono. Masuknya udah cukup lah, udah baca Quran aja udah cukup. Padahal baca Quran itu bukan cukup. Baca Quran adalah modal awal untuk berkembang selanjutnya. Hasilnya apa? Karena kita kurang tadabbur, hasilnya Indonesia, Saudi, yang lain-lainnya itu masih menjadi negara kelas 2, bukan negara kelas 1. Dubai udah kelas 1 duitnya doang kelas 1. Yang lainnya mah kagak. Artinya yang bangun Dubai bukan orang Dubai, yang bangun Dubai orang Amerika, orang Inggris. Ya, ini babnya. Hadisnya mana? Hadisnya wa an Abi Abdurrahman Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jahada ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza, muttafaqun alaih. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Barang siapa yang mempersiapkan satu pasukan untuk berperang di jalan Allah, maka dia termasuk pasukan itu. Dan barang siapa yang mempersiapkan keluarga pasukan, maka dia termasuk pasukan itu. Maksudnya kayak gini, ini pasukan mau perang nih, perangnya perang fisabilillah ya, perang fisabilillah. Saya nggak bisa ikut, tapi udah mobilnya saya beliin, tanknya saya beliin gitu kan, dananya disupport, dia mensupport dana, maka dia termasuk pasukan itu, termasuk orang yang jihad fisabilillah, padahal dia nggak pergi. Nah, dalilnya mana? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Begitu juga, atau enggak udah pergi, anaknya masih siapa ntar nih? Bininya siapa yang ngasih makan? Ini udah ente pergi jihad sana, saya kasih makan bini ente sama anak ente. Maka ini juga termasuk dia termasuk udah jihad fisabilillah. Artinya kan berjihad itu boleh pakai fisik, boleh pakai diri, boleh pakai bantuan, boleh pakai keikutsertaan. Soal apakah sama dengan, ya jelas nggak sama dengan dong. Sama dengannya nggaknya kayak gimana kalau umpamanya yang pergi ini meninggal, yang jihad fisabilillah ini meninggal, maka dia kan mati syahid. Yang nggak pergi meninggal, apakah mati syahid? Ya enggak. Dia dapat pahala jihad tapi dia nggak dapat pahala syahid. Artinya hampir sama tapi nggak sama dengan. Hampir sama. Pahala jihad apa? Dapat tuh pahala jihadnya. Kalau pahala kematian kan nggak bisa dapat. Nah, kita sering banget ini. Ada acara ngecor di masjid umpamanya, pembangunan masjid kita ikut cor. Gue nggak sempet dah, gue duitnya aja dah, duitnya aja. Itu sama gak dengan orang yang ngecor? Ya sama. Apakah sama persis? Enggak. Ada kelebihan tersendiri di balik orang. Nanti kan umpamanya orang gubar ya, debu yang menempel di orang yang mujahid itu kan debunya debu yang hebat banget nilainya.
debu yang bisa menghalangi orang dari masuk ke neraka. Nah kalau saya cuma duit doang, nempel gak? Ada debu yang nempel gak? Gak ada debu yang nempel. Sama kalau misalnya saya duit doang buat acara kebersihan masjid, gak ada keringat yang jatuh. Padahal keringat yang jatuh itu nilainya beda. Orang mau tahajudan di Masjid Baitul Mughni, Ihya, malam 21, malam 23 sampai malam 29. Saya nggak ikutan dah, tapi nasi bungkusnya ada yang beliin. Dia dapat gak pahalanya? Dapat pahalanya, tapi ada pahala yang dia kagak bisa dapat. Orang yang ihya malam ganjil itu, ntar malam dapat Lailatul Qadar dia bisa dapat. Ini cuma pahala ihyanya doang dapat. Ntar berdoa ya, nangis, akhirnya mengucurkan air mata. Air mata kan jadi air mata mahal tuh. Nah, ini yang nyumbang pakai 1 juta, pakai 2 juta nggak keluarin air mata. Berarti kan ada yang berbeda gitu. Bukannya berarti nggak bagus, bukan, bagus, tapi kalau ikut jauh lebih bagus. Itu man jahada ghazian. Di hadis yang lain lagi, contohnya an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ba'than ila Bani Lihyan min Huzail faqala liyam ba'ith min kulli rajulaini ahaduma wal ajru bainahuma. Ini artinya mengutus ya. Artinya di situ apa? Mengutus bukan? Lian ba'is. Apa? Iya, mengutus ya. Iya. Liam ba'is min kulli rajulaini ahaduma wal ajru bainahuma. Rasulullah kepengen ngutus utusan. Biasanya Rasulullah tuh kalau ngutus utusan ada dua iniannya, ada dakwah doang, ada untuk perang. Untuk membuka satu wilayah. Pasukan perangnya Rasulullah kan ada yang namanya ghazian, ada yang namanya sariyah. Kalau ghaza artinya Rasulullah ikut bersama mereka, itu perangnya namanya ghazwah. Tapi kalau umpamanya di zaman Rasulullah itu terjadi, Rasulullah nggak ikut, cuman Rasulullah ngutus utusan, maka itu namanya sariyah. Nah, ini Rasulullah ngutus utusan. Nah, ini kayaknya bukan syariah, untuk berdakwah. Dakwahnya Rasulullah bilang nih, kalian yang punya 2 orang, maka utuslah 1 orang. Contohnya saya di sini, udah keluarga Jiwo, utuslah 1. Yang ngatuk gimana? Yang ngatuk biayain. Yang ngatuk pakai tenaga, yang ngatuk pakai biaya. Nah, biaya nanti pahalanya dua-duanya dapat. Kan kalau umpamanya yang 1 pergi, dia dapatnya dari mana nih? Keluarganya makan dari mana? Anaknya makan dari mana? Udah, keluarganya di cover sama yang satunya. Maka pahalanya ntar dapat dua-duanya dapat. Di sini ada ta'awun alal birri wat taqwa. Ini di hadis yang berikutnya sama ya. Hampir sama. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya rukbanan birrauha faqala manil qaum qalu al muslimun qalu man anta qala Rasulullah farafa'at ilaihi imra'atun sabiyan farufi'at ilaihi imra'atun sabiyan faqalat ali hadza hajjun qala na'am walaki ajrun rawahu Muslim. Rasulullah lagi jalan sampai ke Rauha, tahu-tahu ketemu satu kelompok, satu gerombolan, satu kafilah ya, satu kafilah. Rasulullah bilang, manil kaum, mereka orang Islam. Dari kelompok mana nih? Nah, mereka orang Islam. Terus mereka nanya, ente siapa? Dia nggak kenal Rasulullah, kan belum pernah ketemu. Bisa zaman Rasulullah ada orang belum pernah ketemu Rasulullah? Bisa. Kan Rasulullah ngutus satu kaum ke satu orang ke satu kampung,
mereka Islam, mereka belum pernah ketemu Rasulullah. Nah, contohnya yang ini nih. Tahu-tahu dari kafilah itu ada ibu-ibu gendong anak. Nanya, ya Rasulullah, alihadza hajjun. Nah, ini kita mau pergi haji nih. Ini saya bawa anak saya. Apakah anak saya ini dapat haji, dapat pahala haji? Kata Rasulullah, ya, walaki ajrun. Dia dapat haji, ente dapat pahala. Kalau bahasa yang lainnya, dia dapat pahala, ente juga dapat pahala, sama-sama dapat pahala. Dia dapat haji karena pelaksanaan haji, ibunya jelas pergi haji juga ya. Ibunya pergi haji, dapat pahala haji dari dirinya sendiri, dan ibunya dapat dua, ya dapat dapat pahala gendong anaknya, mempersiapkan anaknya. Maka dia mendapatkan pahala haji double dari dirinya dan dari anaknya. Ini kenapa kok dia dapat? Karena wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ada ta'awun di situ. Nah, sama halnya bangun masjid, kita ikutan, nanti orang sholat di situ kita dapat gak pahalanya? Dapat. Karena kita sudah ikut membantu memberikan sarana buat orang yang mau sholat. Kita pahalanya dapat di situ. Berapa persen? Nah, berapa persennya ini jangan kita hitung-hitungan. Itu Allah yang tahu, Allah yang ngasih. Tapi yang pasti ada berapa persen yang kita kasih, maka segitulah Allah akan berikan. Ustaz, ini masjid udah jadi, saya mau nyumbang ke masjid ini, saya dapat pahala apaan? Duitnya dibuat gaji merbot. Ya maka ente dapatnya cuma gaji merbot. Merbot tuh berapa tuh sebulan? Maka sebulan itu ente dapat tuh bersihin masjid dan sebagainya dapat. Nah, ini beda sama orang yang ngasih duit 1 juta tapi buat bangun masjid. Kalau bangun masjid, kapan masjidnya dipakai? Ya selamanya. Selama masjid itu masih berdiri, kan berarti dia terus dapatkan pahala. Karena itu bagusan mana? Bagusan buat merebot atau bagusan buat bangun masjid? Ya orang berlomba-lomba untuk bangun masjid. Cuman kan nanti orang bangun masjid, kalau nggak ada yang sholatin, siapa yang dapat pahala dari mana? Nggak ada yang ngurusin, siapa dapat pahala dari mana? Tentu ada pahalanya juga. Nah, kita kalau punya duit banyak kan, ya bagi-bagi dah. Buat yang udah jadi kita kasihin, buat yang belum jadi juga kita kasihin. Nah, di hadis yang terakhir di bab ini, di bab ta'awun, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-khadinul muslim al-amin alladzi yunfidu ma umira bihi wa yu'tihi kamilan muwaffaran tayyibatan bihi nafsuhu fayadfa'u ilal ladzi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqin, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin alladzi yu'ti ma umira bihi alladzi yu'ti ma umira bihi. Wadobit ini cuma taskil doang. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari. Rasulullah cerita nih, al-khazin, al-muslim, al-amin. Kalau bahasa kita amil zakat ya, amil zakat. Orang yang al-khazin artinya penjaga inian, penjaga, kan ada baitul mal. Yang jaga tuh namanya al-khazin. Nah, kalau kita ada amil yang jaga. Kalau bahasa yang lainnya adalah bendahara ya, bendahara bisa. Nah, kalau yang amil tapi dia amin, dia bisa dipercaya dan dia melaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan. Nih ente kan amil, nih kasihin si ini sesuai dengan hitungannya.
Saya umpamanya ama pegawai masjid, yang dapat zakat adalah simpulan. Ini kasih 10 kilo, ini kasih 2 kilo, ini kasih 5 kilo. Dia melaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan itu. Apa pahala buat orang yang melaksanakan perintah itu? Yang tadi kita bilang amil tadi, pahalanya adalah dia sama dengan salah satu dari orang yang sedekah. Enaknya saya sekarang ini termasuk orang yang enak, Pak, karena sering menjadi tumpang lewatnya. Ustadz, belum lama nih baru 1 bulanan lebih dikit, ada orang ngasih 20 juta. Ustadz, tolong sampein ya kepada yang bagus, ini 20 juta ditransfer. Saya cari-cari 20 juta saya kasih siapa nih. Ada masjid di Poncol Ataisir ya. Ataisir kan lagi bangun tuh, daerah padat, daerah kayak begitu. Ya udahlah 5 juta buat di situ. 5 juta buat di situ. Nanti 15 juta lagi buat mana? Buat ada di tempat yang berbeda. Saya kan bukan yang ngeluarin duit, Pak. Yang ngeluarin duit kan si orang nih. Saya cuma nyampein doang. Maka sesuai dengan hadis ini, saya pahalanya sama dengan si yang ngeluarin 20 juta. Syaratnya apa? Saya juga nyampein 20 juta, bukan saya sampaikan 19 juta. Kalau saya sampaikan 19 juta, maka saya nggak dapat nih pahala yang kayak gini. Bukan pahalanya 90%, enggak. Karena hilang, pahalanya hilang. Saya harus nyampein 20 jutanya. Baru saya mendapatkan ahadul mutasoddiqin. Nah, itu enaknya. Ustaz, ada gak yang kayak gitu? Nah, itu banyak kok Ustaz. Banyak yang orang modelnya kayak gitu Ustaz. Silahkan tolong sampein kepada yang baik. Saya nggak tahu mana yang paling baik. Cariin yang pahalanya banyakan Ustaz, gitu kan. Yang pahalanya banyakan kan saya ngelihat ini. Itu kan Masjid Ataisir, kenapa saya pilih? Kan di daerah-daerah kayak gitu Ustaz ya. Daerah kayak gitu masih padat banget penduduknya, terus sekarang lagi ngebangun, udah taruh aja di situ, seret. Nah, yang enaknya lagi kalau gitu Ustaz, kita jadi amil zakat aja. Iya, amil zakat ntar dapat bagiannya atau enggak? Di sini ada orang nawaitu ngumpulin zakat, ngumpulin kayak begini biar kecipretan, ada nawaitu biar bisa membantu orang lain. Di sini yang membedakannya. Supaya kita dapat pahala yang double itu, pahalanya kita membantu, Ustaz. Jangan biar dapat cipretannya. Kan ada biar dapat cipretannya. Nah, ini ntar terus kalau misalnya saya nggak ngarepin cipretannya, ntar ada cipretannya nggak? Ntar ada cipretannya sendiri. Ada cipretannya dari kayak gimana? Dari kebaikan kita, Pak. Kita salah satu dari orang yang mutasodik, orang yang sedekah, ntar udah. Pahala orang yang sedekah apaan kita dapat? Dapatnya Allah akan nolong kita lewat jalan yang banyak banget, Allah kasihin buat kita. Terus pertanyaan berikutnya, supaya banyak orang nitipin gimana Ustadz? Jadi Ustadz, banyak yang nitipin. Jadi Ustadz aja, tagihan saya bayar. Tagihan saya bayar maksudnya apa? Yang saya suruh bikin videonya itu bayar. Kan saya bilang bikinin video yang 3 menit, 5 menit, 5 menit. Bayar tuh, bayarnya ya dengan mengupload, mana dia uploadannya. Ayo udah ada yang upload belum? Kan lama-lama ntar jadi ustadz. Jadi ustadz kan lama-lama bisa dapat amanah juga. Ada juga orang yang nawaitunya kayak gini. Ini bagus ya, bagus. Terutama untuk mendidik anak.
nah ada bangun masjid, tolong kasihin ya, tolong titipin. Itu saya demen banget tuh kalau ada orang yang kayak gitu tuh, kayak gitu. Ada pembangunan mana, ada apa, tolong sampein ke sono. Kita nih sebagai penyambung ya, sebagai penyambung. Ini kan hampir mirip dengan di sini, dengan hadis yang 180 ini. Apakah nanti kita pahalanya sama dengan wallahu a'lam, tapi sudah mendekati. Iya, kita kasihin dah tuh. Dinitipin berapa, cuman modal. Apa iya Ustadz, modalnya cuman kayak begitu doang, pahalanya kayak gitu. Apa bedanya sama kita bilang, orang nanya, masjid mana sih? Itu masjid. Saya mau sholat nih, itu masjid. Kita tunjukin tuh masjid, dia sholat di masjid ini, kita kan dapat pahala tuh, dapat pahala. Pahalanya dia ke masjid, kita dapat pahala. Kalau dia bilang mana masjid, itu masjid, tahu-tahu dia nyolong sendal, dapat pahala atau enggak? Kita nggak dapat pahala, tapi kita juga dapat dosa. Kecuali kalau kita tahu dia maling ya, dia maling, mau ngapain mas? Mau nyolong sendal, tuh masjid tuh gitu. Kita tunjukin. Nah, kita dapat dosa itu karena nawaitu nyolong sendal. Nah, di bab sini jadi ketahuan banget ya, enak banget menjadi relawan kemanusiaan. Jadi informan ya, yang tukang menyebarkan kebaikan. Kita bisa lewat sini. Kalau jadi desainer web yang bagus-bagus gimana gitu. Ya, nawaituinnya ikut dakwah. Nih Tarsim nih umpamanya nih suka ngikutin yang YouTube ya. YouTube kan dia yang masukin tuh. Dia masukin. Tergantung dari nawaitu Sim. Nawaitunya aja dilempengin. Nawaitunya lempeng, akhirnya jadi hasilnya dapat. Nanti Tarsim bingung, wah pahala saya kayak Ustadz Yusuf Mansur gitu. Wah dari mana nih? Gak taunya dari masukin YouTube. Nah, tinggal nawaitunya doang kok. Nawaitunya lempeng maka dapatnya juga lempeng. Nah, wah itu gede. Itu kan dibanding tadi itu manjahaza gozian, kan belum seberapa. Pahala ceramah dibanding pahala jihad fisabilillah, kan gedean pahala jihad fisabilillah. Nah, pahala jihad fisabilillah aja dapet, apalagi pahala ceramah doang. Ceramah istilahnya nggak mengorbankan nyawa, jihad itu bisa mengorbankan nyawa. Itu aja dapet, apalagi yang ini yang tentu pahalanya lebih kecil. Nah, walhasil ayo menjadi agen-agen penyebar kebaikan. Saya lupa sama orangnya, atau saya nggak enak menyebutkan orangnya. Ada orang yang kepengen dia langsung ikut aktif. Ada orang dia ngikut ngebagiin, dia sedekah juga tapi ngikut bagiin juga. Ada orang yang ngundang anak yatim tapi dia nyangin juga, orang Betawi bilang nyangin ya, yang narok di gitu di tempat-tempatnya ya, nyangin kan Kak, nyajiin tuh yang di situ. Iya, artinya dia ikut. Nah, kan bahasanya udah dah lu duitnya aja udah cukup gitu kan. Nah, tapi ada orang yang duitnya jalan, tenaganya juga jalan, pikirannya jalan. Nah, ntar nggak kebanyakan kan gitu, nggak kebanyakan itu semuanya diborong. Kan dia nggak menghalangi orang untuk ikut terlibat. Mau ikut silahkan. Ini kita udah mau Ramadan ya, sebentar lagi kita udah mau Ramadan. Saya terinspirasi banget karena banyak berkecimpung di masjid ini, nyari gitu. Kan pahala puasa Ramadan itu orang yang ngasih makan walaupun dengan segelas air itu kan dapat pahala Ramadan. Nih, kalau kasihnya kebuli kali 300 berapa duit gitu. Kalau gitu saya ngasih ini dah, ngasih air, biar semuanya.
air udah banyak banget yang ngasih air, teko dari sini ada, teko dari sana ada. Terus pikiran lagi, apa yang pada belum ngasih, tahu-tahu orang pada demen. Akhirnya bikinin kopi, tapi kopinya yang seduh langsung tuh. Kopi tapi yang langsung, yang panas. Kan orang pada demen tuh, habis itu ngopi. Terus ada ide lagi, ini gara-gara minum di Saudi enak kayak begitu, lemon tea yang dingin gitu. Bikinin lemon tea yang dingin. Ternyata kata Tarsim paling laku Ustaz nih. Paling laku yang ini. Jadi orang tuh berebutan minum ini sampai akhirnya kita susah nyariinnya. Nah, ini kan ada ide yang bagus. Tinggal cari aja di tempat mana ada orang kerumun, orang banyak, kita cari orang yang paling seneng sama apaan, biar yang kita kasihin juga orang pada makan ya, pada minum gitu. Nah, kita kasihin. Nah, kalau nasi kebuli pasti habis. Silahkan ngasih kebuli. Cuman kan kalau kebuli 1 bulan kali 300 orang, berapa duit biaya yang harus kita keluarin gitu. Oke lah kalau 1 hari gitu. Ya silahkan aja ngitung-ngitungan sendiri sesuai dengan kemampuannya. Nah tahun ini Tarsim udah ngingetin tuh, Ustadz, lemon tea-nya jadi lagi gak? Iya jadi lagi. Terus Tarsim yang pergi kemana beliin dapat gak? Ya dapat. Dan kita jangan menghalangi, Sim, lu jangan beli, gue yang beli aja. Biar apa? Biar ente gak dapat pahala. Ya jangan begitu. Nah, jangan begitu, ente dapat pahala tanpa mengurangi pahala buat saya. Udah selesai. Pahala ide, ya. Di sini saya ngelontarin ini, tahu-tahu pada bikin di mana-mana gitu. Ya saya dapat pahala ide. Nah, itu enaknya mikirin kebutuhan umat ya, mikirin kebutuhan umat. Nah, terus kita bisa lontarkan ide dan itu didengar. Dan ide itu didengarnya lewat mana? Sekali lagi lewat warung Ustadz. Kita ceritain nanti soal Ramadan, kita akan bikin di YouTube-nya. Yang tadi soal Rajab udah kita sampein di awal tadi, pada banyak yang terlambat. Bisa lihat besok di warung Ustadz. Soal Sa'ban. Nanti soal Ramadan kita ngomong gitu lagi. Nah kalau umpamanya Mas Duki ya bikin rekaman 5 menit itu soal saran buat orang, tahu-tahu orang ada yang dengar di mana tahu ya, di daerah mana tahu, dia klik, tahu-tahu didengar, bener juga nih ide ini. Gampang juga cara ngerjainnya. Terus kantong saya juga nutupin buat ngeluarin untuk bikin air, dikerjain. Pahalanya berapa duit, berapa banyak itu? Jangan dihitung kan, jangan dihitung. Nah itu enaknya. Dan saya kepengen jadi ustadz nggak sendiri-sendiri, akan lagi kepengen teman-teman ini semuanya juga bisa menyampaikan ilmu yang mereka sudah atau teman-teman sudah peroleh. Yang selanjutnya bab nasihat, saya rasa cukup ya, kita cukupkan, kita buka pertanyaan dulu, baru ntar kita pindah ke kabair. Ada yang mau nanya soal soal bab yang baru ini, bab at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya mengenai amil gitu, Ustaz. Ya. Kan itu termasuk salah satu dari 9 asnaf yang mendapatkan zakat kalau nggak salah ya. Ya. Terus boleh nggak misalkan saya jadi amil, saya meminta hak saya gitu. Istilahnya ini halal atau enggak gitu. Ya. Karena kan kadang-kadang gitu ya. Amil itu memikirkan banyak orang, tapi dia sendiri nggak dipikirkan oleh orang gitu. Iya. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Antum berhak, kalau antum amil ya, antum berhak mendapatkan sebagian dari sana.
Dan sebagiannya itu saya termasuk orang yang tidak setuju kalau hitungannya adalah 1/8. Karena pembagiannya itu bukan per. Kan ada sekarang nih amil ngambil 1/8. Kalau umpamanya dia dapatnya 100.000, 1/8 sih kecil ya. Kalau dapatnya 100 miliar kan dapatnya jadi gede banget gitu. Nah, itu hitungannya proporsional aja. Yang wajar-wajar aja kalau amil itu dapatnya berapa. Nah, antum boleh ngambil di situ. Cuman secara ilmu tasawufnya antum masuk ke situ jangan kepengen dapat. Ini yang ilmu tasawufnya. Kepengennya adalah membantu dan membantu, menyalurkan, peduli sama orang gitu. Terus buat sayanya sendiri kayak gimana? Betul apa yang antum katakan. Antum banyak mikirin orang tapi orang nggak mikirin antum. Tapi antum harusnya jangan minta dipikirin orang. Minta dipikirin sama Allah dan Allah pasti nggak akan lupa mikirin antum. Ini yang cakep nih. Nah, kadang-kadang kita nih baru kelas pertama, kelas pemula, itu adalah mikirin gimana gua dapet. Ini yang kelas pemula. Makanya harusnya kalau mau jadi amil yang sukses, nanti hasilnya berdampak, jadilah pemikirin orang, jangan mikirin diri sendiri dulu, ntar Allah yang mikirin kita. Kalau yang mikirin Allah kan jauh lebih, Allah kaya, Allah ala kulli syai'in qadir, Allah fa'alul lima yurid. Udah, kalau kita mikirin dari situ, ya sebanyak-banyaknya cuman potongan dari situ, Ustaz. Potongan dari situ berapa sih kita yang kumpulin? Zakat umpamanya di sini di masjid sini 100 juta gitu. Dapatnya berapa? Taruhlah kalau kita mau ngambil 1/8 12 juta kali berapa orang yang ikut terlibat? 5 orang yang terlibat 12 bagi 5. Itu berapa dalam 1 bulan? Dalam 2 bulan. Dapatnya cuma 2 juta. 2 juta buat 2 bulan. Nah, kita mikirin ya Allah, saya mikirin umat, engkau pikirin saya ya. Ntar Allahnya kasihnya kayak gimana? Kasihnya udah luar biasa banget. Luar biasanya ya gini. Ini kita baca sambil saya ingat juga, kita baca Fatihah terlebih dahulu. Ada donatur kita, ibunya donatur kuat di PKH, anaknya lagi mantunya operasi sesar. Anaknya lahir prematur. Kita doain mudah-mudahan anaknya sehat walafiat, ibunya juga sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kejadiannya pas hari Jumat kemarin, dia nelfon, Ustadz gimana nih, tolong doain, tolong ini. Posisinya di mana? Di rumah sakit, tapi mau dipindahin lagi ke rumah sakit yang lainnya karena nggak mampu, mau dipindahin lagi ke rumah sakit. Akhirnya 3 kali pindah, 2 kali pindah, tetap akhirnya di tempat yang ketiga. Terus apa saran saya? Ini udah masuk ruang operasi, Pak, tolong cari orang miskin, sedekahin. Berapa duit? Terserah berapa duit. Terserah aja berapa duit. Sedekahin langsung. Pertamanya ditanya, Ustaz, nomor rekeningnya berapa? Jangan ke saya. Jangan ke saya, langsung ke orang-orang. Orangnya kayak gimana? Lihat yang pakai jilbab, lihat yang kelihatannya miskin dikit gitu kan. Kan gitu. Kalau yang perempuan kan lihat pakai jilbab, lihat pakai peci gitu. Kalau bapak lagi pakai peci, ada orang tahu-tahu yang lagi butuh ini adalah orang kaya ya. Orang kaya kan nyumbangnya nggak 1 juta, nggak 2 juta, Ustaz. Tolong doain saya ya, istri saya lagi di rumah sakit. Kita nggak ada hujan, nggak angin, kenal kagak apa kagak, kesamber geledek tuh. Tapi geledeknya geledek keberuntungan, kasih. Banyak yang kayak gitu. Ya, saya termasuk orang yang suka dapat yang kayak begitu, Ustaz. Nah, kan kita bisa dapat yang model kayak gitu. Yang ngatur bukan kita, yang ngatur Allah.
Nah, cuman ini babnya harus pakai latihan lagi. Kalau mungkin baru sekali, susah tuh nendangnya. Tapi kalau udah kena, nah, ternyata enak ya, baru nanti dia bisa menikmati itu dan ternyata benar. Allah yang jamin, udah ada aja urusannya, ada aja lewatnya, ada aja. Baik, ada lagi? Silakan sebelum kita pindah ke kabair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tadi, Ya. kalau sekiranya kita ingin memberikan sedekahnya tadi, Ustaz, Ya. prioritasnya keluarga kita yang kekurangan atau tetangga kita. Misalnya saya punya ponakan atau ipar atau apa, itu mana yang lebih dulu, tetangga dulu atau ponakan dulu? Kalau tadi Pak, kasus yang tadi itu, kasusnya orang lagi istrinya dioperasi, kalau nyari saudaranya keburu bermasalah tuh bininya Pak, dia harus mencari yang dekat, yang berarti kan dia tinggal keluar rumah sakit. Tinggal nyari mana. Jangan cari saudaranya, jangan cari tetangganya lagi. Rumahnya di mana tahu, tetangganya di mana tahu. Karena nyari nggak keburu, Pak. Kalau kondisi normal kita cari tuh saudara dulu, tetangga dulu, ya. Sesuai dengan urutan yang pernah kita bincangkan di sini. Saudara dan tetangga itu lebih baik daripada saudara doang tapi tidak tetangga, atau tetangga bukan saudara. Kalau enggak maka dia punya hak satu, tetangga 1 poin, saudara 1 poin. Kalau dia punya saudara juga dan tetangga juga, dia punya 2 poin. Berarti dia lebih berhak daripada yang punya 1 poin. Tapi dalam kasus yang kayak tadi saya ceritain, itu nggak ada yang begitu, Pak. Saya cepat. Nah, antum umpamanya, antum saudaranya bukan, tetangganya bukan. Kebetulan lagi pakai peci, lewat depan rumah sakit. Pak, tanya. Bapak orang Islam, iya. Bapak dari mana? Dari pengajian mana? Pusat kajian hadis. Tolong doain Pak, ini anak pengajian. Entah doain. Bisa kayak gitu? Ya bisa banget. Tapi yang ngatur Allah, bukan yang ngatur kita. Ya, gabungan antara pertanyaan antum dengan kondisi yang tadi saya ceritakan.